Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu. Pekan lalu teman-teman sudah belajar terkait dengan diferensial fungsi majemuk. Sudah sampai menentukan titik ekstrim dari suatu fungsi. Apakah nanti titik ekstrimnya maksimum atau minimum. Untuk tugas ini nanti jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan optimisasi bersyarat. Nah, jadi terkait dengan optimisasi bersyarat di sini adalah keadaan ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni dengan mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Semisal, teman-teman akan merasa kenyang, misalnya ketika makan siang, misalnya dengan makan nasi, misalnya dengan nasi Padang gitu ya. Namun terkendala oleh suatu keadaan, misalnya di mana teman-teman hanya memiliki uang, misalnya yang hanya mampu misalnya memberi roti. Nah, akhirnya di situ terjadilah kepuasan teman-teman yang belum maksimal gitu. Jadi karena ada fungsi kendala tadi, karena uangnya tidak cukup misalnya untuk membeli nasi Padang, namun hanya misalnya mampu membeli roti. Jadi dia tetap makan, tapi dia tidak optimum atau tidak maksimal. Nah, contoh kasusnya kalau dalam ekonomi adalah ketika seseorang hendak memaksimalkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat oleh fungsi pendapatan. Sama ya tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita hendak mengoptimumkan dari kepuasan kita tadi ya, tapi terkendala atau terikat oleh pendapatan yang kita miliki. Terus kedua, misalnya dalam sebuah perusahaan yang ingin memaksimumkan laba, tapi terikat pada fungsi-fungsi dari produksi yang banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan optimisasi bersyarat. Jadi, di mana kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, namun ada fungsi kendala yang menyertai seperti itu. Nah, dalam optimisasi bersyarat, di sini nanti kita akan mengenal dengan yang namanya adalah pengganda Lagrange. Di mana pengganda Lagrange ini adalah suatu metode penyelesaian untuk menghitung nilai ekstrim dari suatu fungsi yang menghadapi kendala. Jadi karena tadi fungsi kita ini dihadapkan oleh suatu fungsi kendala, maka metode pengganda Lagrange ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai ekstrim tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan membentuk fungsi baru yang nanti kita sebut sebagai fungsi Lagrange, yaitu dengan cara menjumlahkan fungsi yang hendak kita optimumkan ditambah dengan hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendala. Yang mana hasil kali pengganda Lagrange ini nanti akan kita simbolkan dengan simbol lambda. Ya, nah sedangkan fungsi yang dioptimumkan, misalkan adalah Z, suatu fungsi yang terdiri dari peubah X dan Y, kemudian syarat yang harus dipenuhi misalnya adalah U, yaitu adalah suatu fungsi juga G yang terdiri dari peubah X dan Y. Maka fungsi pengganda Lagrange-nya kita bisa simbolkan atau kita rumuskan yaitu adalah F besar fungsi pengganda Lagrange gitu ya, F sama F buka kurung X, Y, lambda. Jadi kenapa ada X, Y, lambda? Karena nanti di dalam peubah ini, tadi ya dari soal untuk fungsi yang mau kita optimumkan, tadi terdiri dari dua peubah X dan Y. Kemudian untuk syarat yang harus dipenuhi juga, dia juga ada dua peubah, yaitu adalah X dan Y. Lambda ini adalah pengganda Lagrange-nya. Maka F dalam kurung X, Y, lambda ini sama dengan suatu fungsi X, Y, fungsi yang hendak kita optimumkan tadi ya, menjumlahkan fungsi yang hendak dioptimumkan, berarti fungsi yang mau kita optimumkan ditambah gitu ya, hasil kali pengganda Lagrange, berarti lambda dikali dengan fungsi kendalanya, yaitu adalah lambda dikali G fungsi dari peubah X, Y. Seperti itu ya teman-teman, paham ya?
Jadi, rumus ini yaitu adalah penjabaran atau secara matematika dari bentuk ini. Ya, nih. Jadi menjumlahkan fungsi yang mau dioptimumkan, fungsi yang mau dioptimumkan adalah X sama dengan F, X, Y, plus ditambah ya hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendala, yaitu adalah lambda dikali fungsi G, X, Y. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang biar teman-teman ini ya lebih paham, kita lanjutkan dulu materinya yang ini. Tapi sebelum ke sini, nanti untuk nilai ekstrim ini, sama ya kayak kemarin kita mencari nilai ekstrimnya, apakah maksimum atau minimum. Di sini juga sama, nilai ekstrim itu didapat dengan cara menurunkan secara parsial untuk turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi kalau kemarin kita punya simbolnya adalah do Y per do X gitu, atau do Y eh, sama dengan do Y per do Z, atau kita menggunakan simbol do gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan simbol berbeda lagi, yaitu adalah F besar X, X, lambda sama dengan adalah fungsi fx ditambah lambda dikali gx sama dengan 0. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Begitu pula untuk yang peubah Y, karena tadi kita ada dua peubah ya, X dan Y. Jadi untuk turunan pertamanya kita simbolkan dengan Fx, X, Y, lambda. Kalau untuk yang peubah Y berarti adalah Fy buka kurung X, Y, lambda sama dengan Fy ditambah lambda Gy sama dengan 0. Gitu, jadi turunan pertamanya. Kayak kemarin ya teman-teman ya, misalnya do Y per do Z sama dengan apa, atau do X per do Z, atau do P per do Q, dan seterusnya. Nah, kalau di sini sekarang simbolnya kita ganti lagi dengan simbol Fx dan Fy, seperti itu. Kalau nanti misalnya fungsinya Z, ya berarti Fz, fungsinya P berarti Fp, gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia nilai ekstrimnya itu adalah maksimum atau minimum, yaitu adalah turunan keduanya. Jadi kalau misal kemarin teman-teman ada do kuadrat X per do Y pangkat 2 gitu ya, untuk turunan kedua simbolnya seperti itu. Nah, di sini adalah simbolnya memakai Fxx untuk yang peubah X, dan yang untuk peubah Y yaitu adalah Fyy gitu ya. Dia dikatakan maksimum apabila fxx-nya lebih baik, teman-teman. Tadi sepertinya kita terputus ya. Coba ya kita lanjutkan kembali. Oke ya. Teman-teman, jadi di sini kita ada contoh di sini ya. Sebelum ke contoh ini tadi kita sudah sampai sini ya. Jadi dia dikatakan maksimum bila turunan keduanya adalah lebih besar dari 0, dan FY ini juga lebih besar dari 0, dan dikatakan minimum, sorry, kecil dari 0 ya. Kalau dikatakan minimum adalah jika dia lebih besar daripada 0, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan di sini diketahui ada, tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z. Jadi fungsi yang mau dioptimumkan ini adalah Z sama dengan 2X plus 2Y. Berarti peubahnya ada X dan Y ya. Dengan syarat ini adalah kendalanya atau fungsi syarat atau fungsi kendala, yaitu adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Jelaskan jenis nilai ekstrimnya, apakah maksimum atau minimum ya. Pertama kita buat dulu untuk fungsi Lagrange-nya, yaitu sama dengan F sama dengan 2X ditambah 2Y, yang ini kita masukkan. Oke. Ditambah, nah ada yang tahu nggak ini kenapa jadi X pangkat 2 plus Y pangkat 2 minus 8? Ada yang tahu? Jadi ini tuh kita dapatkan dari sini teman-teman. Nah, saya pakai. Nah, dari sini ya. Jadi kalau kita ada X, sini pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi kan bentuknya itu harus Y sama dengan
Nah, maka ini saya rubah jadi gini. Kita pindah ruas aja sih teman-teman. Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 gitu ya. 8 ini pindah ruas. Yang tadinya positif, kalau pindah ruas berarti jadi negatif 8 sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini untuk fungsi kendalanya adalah ini. Yaitu adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 8. Nah sekarang tinggal kita kalikan. X pangkat 2 dikali lambda yaitu adalah lambda X pangkat 2 turunan dari perkalian dari Y pangkat 2 kali lambda adalah lambda Y pangkat 2 min 8 lambda. Oke. Untuk turunan pertamanya sekarang kita turunkan yang terhadap fungsi X-nya aja. Yang ada X-nya aja yang ini ya teman-teman ya. Nih, turunan dari 2X adalah 2. Oke. Turunan dari lambda X pangkat 2. Ingat turunan lambda X pangkat 2 itu artinya adalah lambda dikali dengan X pangkat 2. Oke, berarti kita dapatkan turunan dari X pangkat 2 itu adalah 2X dikali dengan lambda. Ya, maka kita dapatkan 2 lambda X di sini. Syaratnya ingat tadi ya, untuk menentukan titik ekstrim atau nilai ekstrimnya tadi adalah turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita tulis fx sama dengan 2 plus 2 lambda x sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai lambdanya adalah negatif 1 per x. Ada yang tahu dapat dari mana negatif 1 per x? Saya hapus dulu ya. Oke, Oke. Dapat dari mana? Ada yang tahu? Oke, jadi ini kita dapatkan, nih, kan tadi kita punya 2 ditambah, gini ya, 2 lambda X sama dengan 0. Oke, kita pindahkan ya, jadinya 2 lambda X sama dengan 0 dikurangi 2, berarti kan negatif 2. Berarti lambda X itu sama dengan min 2 dibagi 2. Berarti lambda X itu adalah negatif 1. Oke, berarti nilai lambda 1 yaitu adalah negatif 1 per X. Itu ya, saya yang ini ya. Oke. Yang kedua juga sama untuk turunan terhadap peubah Y atau variabel Y. Berarti yang kita turunkan hanya terhadap variabel Y aja. 2Y turunannya adalah 2. Kemudian lambda Y pangkat 2 kita turunkan berarti 2Y kali lambda atau 2 lambda Y sama dengan 0. Caranya sama tadi ya, 2 plus 2 lambda Y sama dengan 0. Maka nanti kita dapatkan nilai lambda yang kedua yaitu adalah minus 1 per Y. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih teman-teman turunan pertama dari variabel X dan Y atau dari peubah X dan Y. Nah, maka selanjutnya adalah kita akan cari ya lambda 1 sama dengan lambda 2. Kita buat untuk lambda 1 sama dengan lambda 2. Oke, sini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, kita nanti akan dapatkan tadi lambda 1 sama dengan lambda 2. Lambda 1 tadi adalah minus 1 per X, ya. Sedangkan lambda 2 yaitu adalah minus 1 per Y. Maka kita bisa kali silang, min-min gitu ya, berarti jadi plus ya. Jadi nilai dari ini, kalau min atau kalau kalian bingung ya, min 1 dikali Y itu kan adalah min Y ya. Terus X dikali min 1 adalah min X. Oke, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 sehingga dapat Y sama dengan X. Atau kalau kita mau menuliskan X sama dengan Y itu juga sama. Oke,
Jadi Y sama dengan X atau X sama dengan Y itu sama. Maka di sini kita dapatkan nilai ini. Oke ya. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Nilai X itu sama dengan nilai Y. Nah, sekarang berapa ya kira-kira nilai X dan Y-nya? Nah, kita akan substitusikan ke dalam fungsi kendala yang pertama tadi kita miliki bentuknya, yaitu adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8. Oke, sekarang kita substitusi ya. X-nya kita ganti tadi dengan berapa teman-teman? X sama dengan Y, berarti kita substitusi ganti dengan Y. Pangkat 2 ditambah Y-nya tetap biar bisa kita jumlahin. Kalau kalian misalnya X-nya kalian ganti dengan Y, lalu nanti Y kalian ganti dengan X, nggak akan selesai-selesai, dia bisa selesai di kasus ini. Jadi kita misalkan untuk nilai X sama dengan Y, berarti kita cukup mensubstitusikan salah satunya aja. Kalian boleh substitusikan untuk X-nya dulu atau untuk Y-nya dulu, terserah. Nah, di sini saya mensubstitusikan untuk X-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita dapatkan Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 8, maka Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 adalah 2, Y pangkat 2 sama dengan 8, maka kita dapatkan Y pangkat 2 adalah 8 dibagi 2, yaitu adalah 4. Ingat teman-teman, Y pangkat 2 sama dengan 4. Maka nilai Y itu adalah akar dari 4 ya. Akar dari 4 berapa? 2. Ingat ya, kalau perpangkatan inversnya atau kebalikannya adalah akar ya. Maka kita dapatkan nilai Y-nya itu kan tadi akar 4 itu adalah 2. Nah, karena tadi kita punya Y itu sama dengan X, berarti kalau Y-nya 2, X-nya juga pasti sama dengan 2. Gitu ya. Ya, sekarang kita masukin ke fungsi yang mau kita optimumin nih teman-teman ya. Tadi kita punya fungsi optimum di awal itu adalah Z sama dengan 2X ditambah 2Y. Oke, right? 2X ditambah 2Y berarti 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Berarti nilai ekstrimnya itu adalah 8. Nah, kira-kira dia masuk ke dalam nilai ekstrim maksimum atau minimum nih teman-teman. Nah, kita lakukan penyelidikan selanjutnya, yaitu kita lakukan penurunan yang kedua. Jadi kalau tadi kita punya turunan yang pertama tadi adalah fx sama dengan berapa tadi teman-teman? 2 ditambah 2 lambda x ya. Maka nanti kita dapatkan untuk turunan yang keduanya berapa? Ayo, ada yang tahu teman-teman? Nih, bisa baca slide selanjutnya ya. Maka kita dapatkan untuk turunan yang keduanya adalah lambda sama dengan -1. Untuk terhadap Y-nya juga sama. 2 lambda sama dengan -1. Karena -1, dia adalah kurang dari 0 ya. Karena dia kurang dari 0, maka dia nilai ekstrimnya adalah maksimum. Ya. Ya, -8. Jadi, untuk M sama dengan -2 dan Y sama dengan -2, kita dapatkan lambdanya adalah setengah. Tahu ya setengah dari mana? Karena tadi kita punya -1 per X sama -1 per Y. Berarti -1/2. Oke? Oke, teman-teman ya. Jadi kita dapatkan fx x-nya yaitu adalah 2 lambda sama dengan 1. Ini kalau untuk yang positif ya. Jadi kita dapatkan ini hasilnya di lebih besar dari 0. Nah, itu adalah untuk Z minimumnya sama dengan 8. Kenapa teman-teman ada yang paham nggak? Kenapa di sini ada yang negatif 8 sama positif 8? Karena apa? Karena tadi kita menggunakan untuk akar dari 4 yaitu adalah plus minus 2. Kenapa plus minus 2? Karena kalau 2 pangkat 2 hasilnya 4, min 2 pangkat 2 juga sama hasilnya adalah 4. Jadi akar dari 4 itu adalah plus minus 2. Gitu teman-teman. Oke ya, nah coba sekarang teman-teman difahami untuk tugas yang ini. Kebetulan juga udah ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa
Silahkan dipelajari lebih lanjut. Oke ya, untuk kondisi Kentaker nggak akan kita bahas, dan next meeting insya Allah kita bahas tentang integral. Oke, teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.